Sebelum kita berbicara langsung kepada para pemain dan juga sutradara serta produser eksekutif yang ada di sini, nanti seluruh media juga akan diberikan kesempatan. Namun untuk mengetahui lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait film Tak Ingin Usai di Sini ini, yang langsung saja kita bertanya kepada sang penulis, sutradara, produser. Ini ada Robert Troni. Tepuk tangan dong. Oke, udah nangisnya. Oke, Mas Robert Troni, ini kan dulu beberapa tahun kemarin ya sukses dengan film romance. Ini adalah The Most Beautiful Girl in the World. Kembali sekarang. Februari lalu. Oh baru ya? Oke, Februari lalu. Tiba-tiba nongol lagi nih, jaraknya sangat dekat dengan menawarkan genre drama romantik lagi. Ini kalau baru lihat trailernya, tadi saya udah ini kayaknya kalau mau nonton agak nangis-nangis nih, jangan sampai dilihat sama orang, bisa agak-agak gimana gitu rasanya. Nah, sampai dilihat sama orang, jangan ngomong jangan dilihat sampai. Sayanya nangisnya, pas nangisnya. Justru kalau bisa kita nangis bareng-bareng. Jadi ini kan ceritanya kalau saya lihat agak dramatis, mengguncang emosi. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini, Mas Robert Troni, silakan. Ya, sebenarnya film ini rencananya sebenarnya mau dibikin udah beberapa tahun yang lalu, tapi karena pandemi tertunda, baru bisa syuting tahun lalu. Ya apa ya, ceritanya ini kan sebenarnya kita adaptasi dari film Korea modern dulu ya. Tapi saya modifikasi cukup banyak ceritanya karena kalau kita meremake sama persisi menurut saya sih jangan, karena kita tetap memperkenalkan sesuatu yang baru menurut saya. Tapi sejak pertama kali saya diajak oleh teman saya yang punya raja film ini, itu saya sudah langsung tersentuh banget. Wah, ini samping yang sangat relate dengan saya. I know about losing someone. Saya tahu tentang perasaan-perasaan coba disampaikan di film ini ya. Cuma di film ini, di versi Indonesia ini mungkin yang coba saya garis bawain lagi itu, dan berapa kali juga saya sempat ngomong juga, cinta itu butuh pengorbanan menurut saya. Dan mungkin hal ini yang sering orang lupa gitu ya, orang merasa bahwa cinta hanya pengen senang-senangnya doang dan segala macam, padahal menurut saya sih tanpa pengorbanan cinta sih nggak akan terasa seperti cinta sih menurut saya sih. Semua cinta menurut saya butuh pengorbanan sih. Jadi mungkin itu yang coba saya bawa ke Gen Z, tapi siapa aja juga bisa menonton film ini, bahwa mengingatkan lagi bahwa meskipun cinta itu indah, bikin seneng dan segala macam, tapi kita jangan lupa esensinya bahwa to love someone you have to sacrifice. Ya, cinta adalah perjuangan ya, dan harus diperjuangkan. Itu terutama ini semuanya kayak meresapi deh. Jadi semua langsung pada iya juga gitu. Bahwa selama ini kan kalau cinta itu dianggap adalah take and give aja, tapi ternyata bukan hanya take and give, tapi banyakkan give-nya sih sebenarnya. Iya dong, karena kita harus banyak memberi sehingga orang yang kita sayang itu merasa banget. Mungkin ini juga diharapkan nantinya akan mendapatkan pengalaman tersendiri dari dalam film ini. Kemudian ini kan ada Vanessa yang kemarin habis hiatus nih ceritanya kan. Hiatus tiba-tiba nongol lagi dan langsung ini Koroni langsung nih Vanessa terpilih. Bagaimana sih sebenarnya proses castingnya? Dari point of view Paroni. Enggak ada cerita. Kenapa? Dari point of view Paroni. Ini kenapa sih baru-baru gitu? Ya, jadi waktu saya mau bikin film ini tahun 2020. Saya waktu mau bikin film ini saya udah tahu saya bakal sutradara dan nulis film ini. Saya udah ngomong, Sa, gue pengen lo yang jadi krim ya, Sa. Tapi waktu itu Sasa masih kelihatannya ragu-ragu gini gitu apa. Tapi saya coba meyakinkan dia bahwa di bayangan saya waktu saya nulis pun saya udah kebayang dia sih. Dan ini sebenarnya challenge buat dia karena personalitinya Krim di film ini sangat beda banget dengan personalitinya Sasa aslinya. Banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya Sasa ini sangat-sangat pengalu. Tapi di film ini dia harus jadi cewek yang kuat, pemimpin, agresif,
sedikit manipulatif dapat close, tapi menurut saya justru itu yang menarik sih, bahwa di mana saya itu selalu suka mengasih tantangan ke para pemain saya. Kalau biasa dikasih peran yang seperti ini, saya justru sengaja kasih peran yang berbeda. Kalau personality yang seperti itu, saya sengaja ngasih personality yang berbeda di film saya sih. Dan I think bukan terlebihan, ini menurut saya sih acting terbaik Vanessa Priscilla selama karirnya. Benar-benar keluar dari comfort zone ya. Iya nggak Vanessa? Baru keluar dari comfort zone? Iya. Iya langsung. Tapi sebelum kita berbicara sama Vanessa, ada yang surprising guys yang hadir pada siang hari ini. Ini adalah Rosa. Kira lagi. Siapa ya? Oke, boleh. Ini kan tadi kita udah sama-sama sharing tentang how to lose somebody, kemudian bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengambil makna dari semua orang-orang yang terdekat kita gitu. Nah, tapi ini yang perlu dibocorin dan semua orang tahu, selain mengisi soundtrack, ternyata ikutan acting. Boleh ceritain nggak? Ini sebetulnya ajakan paksaan ya. Dari Kang Rani, aku udah bilang aku nggak bisa acting, nggak bisa gitu. Tapi ini berperannya sebagai Rosa kok. Jadi gimana? Gitu. Jadi aku di sini mau memerankan diri sebagai Rosa, penyanyi yang waktu itu lagi sedikit frustasi karena tidak mendapat lagu yang bagus. Dikasih lagunya tuh kayak aneh-aneh banget. Rasanya filmnya kayak aku kayak apa berhenti aja jadi penyanyi ya, di film itu kayak gitu. Di film itu kok. Karena lagunya ajaib banget. Jadi itu tapi bayangan sehari-hari buat kalian teman-teman mungkin. Kalau kalian mikir, oh lagu temanya bagus-bagus. Oh jangan sedih. Itu padahal proses. Jadi banyak juga lagu-lagu aku yang seperti di film ini gitu, kayak yang adalah contohnya nanti, bukan lagu yang ini ya, ada lagu yang dicontohin gitu. Aduh absurd banget lagunya gitu, kayak udah jangan nyanyi deh gitu. Jadi aku ngambek di film itu, ceritanya ngambek. Ya udah terus udah gitu nyari lagu, tiba-tiba ini juga kehidupan sehari-hari sering juga terjadi ya. Tiba-tiba seseorang mendengarkan satu lagu demo, so dengerin kayak ini lucu nih gitu. Demonya cuma genjreng-genjreng gitar aja. Dan di saat itu tuh ngerasa ini bagus nih lagunya. Aku udah kebayang langsung. Biasanya gitu, aku udah dengerin lagu, aku kebayang oh musiknya nanti aku akan bikin begini nih. Oh ini akan pakai orkestra kah, akan ini yang begini itu segala macam. Jadi di film itu aku mau memerankan diri sendiri dengan kebiasaan aku ketika aku lagi mencari lagu, dan akhirnya terlibatlah aku dengan perkenalan sepasang cowok cewek ini gitu, Kay and Cream. Akhirnya aku jadi tahu kenapa lagu ini tuh dibikin, apa sih cerita di balik itu gitu. Dan akhirnya lagunya kalian dengar tadi, ya lagunya emang sesedih itu sih. Tapi lebih sedih filmnya demi Allah sih. Kayak lihat sih sebenarnya, walaupun dia cameo sudah menjadi dirinya sendiri ya. Mau cerita dikit dong tentang Rosa. Jadi waktu pertama kali ide bikin film ini memang kan kita butuh peran penyanyi gitu ya. Dari awal saya pengen harus penyanyi beneran gitu. Dan sejak awal saya pengen Ocha sih yang main. Tapi ya maju mundur mau nggak ya kira-kira segala macam. Tapi yang bikin saya yakin dan saya percaya bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Waktu saya nonton dokumenterinya Ocha yang waktu tayang di bioskop itu, saya langsung merasa bahwa gak ada lagi penyanyi di Indonesia yang bisa memerankan peran ini selain Ocha. Waktu itu padahal belum kenal, tapi saya rasa I knew her from that documentary. Dan ya benar, saya merasa gak ada yang kebetulan sih. Saya ketemu dengan dia, saya coba yakinkan, dan ternyata insting saya benar. Acting Rosa di sini luar biasa. Saya sampai bilang setelah ini pasti banyak tawaran untuk acting untuk Ocha karena bagus banget. Asa yang berakting bareng nama Ocha langsung berkaca-kaca terus dia setiap kali. Nangis. Sebagus itu. Jadi thank you Ocha udah bergabung. Sama-sama, makasih. Aku nggak tahu apakah ini akan jadi satu kali dalam hidup aku. Jangan dong. Palingnya aku berterima kasih karena dan bersyukur karena aku mengambil kesempatan gitu untuk mencoba, setidaknya aku mencoba gitu untuk
Lucu ya, kalau orang malu-malu gitu lucu ya. Gimana? Tapi yang pasti sih paling bagusannya aja lah. Nanti kita akan nilai sendiri. Kalau sudah produser dan sutradara bilang oke, insya Allah mata dunia juga bilang oke. Yes ya. Iya dong. Oke, ini karena TLC ini adalah tamu istimewa kita yang tiba-tiba hadir, yang memberikan kejutan. Dan habis ini nyanyi lagi. Enggak, justru mau ngingetin jadwal Anda padat dulu. Jadi mohon izin teman-teman, Mbak Ocha udah harus jalan lagi. Saya udah dikode sama manajernya yang kan udah nungguin. Karena ganti gaun. Teman-teman media, terima kasih banyak, dan juga pastinya semua penggemar film Indonesia, terutama Kokoran, terima kasih banyak. Vanessa, Brian, dan teman-teman semuanya. Thank you. Mandi di belakang mandi. Mohon maaf banget, ini teman-teman aku, teman-teman main film gue. Geng gue. Jadi aku seneng banget, dan aku janji kalian semua pasti bakal jatuh cinta sama peran mereka di sini. Karakternya luar biasa banget, dan seperti biasa Kokoran ini bisa bikin perasaan kita campur aduk. Tapi jujur sih, pasti nonton film ini gak cuma satu kali. Iya, sepertinya saya juga kayak gitu sih. Benar banget, pasti ngajakin sini. Pokoknya ajakin teman-teman yang emang gampang mewek ya. Boleh banget tuh kayaknya. Pokoknya terima kasih banyak kesempatannya. Mohon maaf saya undur diri. Sampai ketemu nanti di webinar ya. Oke, sebelum pergi Teh Rosa boleh foto satu kali lagi Teh. Satu dulu boleh, untuk di depan dulu. Nanti bergantian ke kiri dan ke kanan. Oke, boleh yang ke kiri, menghadap ke kiri. Oke, selanjutnya sebelah kanan. Ya. Sekarang sekali lagi di tengah. Dan atas juga boleh. Official ada di atas. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Rosa. Luar biasa, kita kehadiran Diva hadir di sela-sela kesibukannya, dan ternyata memberikan pengalaman, atau ternyata beliau juga bisa bermain film. Ini luar biasa ya. Ini cuma ada di Tak Ingin Usai di sini. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Adi Budiman. Nah, ini kan drama romance yang populer di Indonesia, memang modelnya seperti ini sebenarnya. Karena membawa cinta, karena memang tadi saya bilang cinta itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sebenarnya genre drama ini kan kita sudah alami dan ketahui bersama. Dan kenapa akhirnya ini saya juga mau maju untuk dengan genre drama yang seperti ini? Gimana Pak? Mungkin paling gampang, kebetulan Kak udah dapat jadi saya cerita hasilnya. Jadi waktu pre-screening dengan Kokon dan teman-teman, Ocha duduk sebelah saya. Saya punya tisu kan, disiapin. Jadi kita udah siap-siap, udah tisu, setiap orang bawa satu. Ya pertama tangannya naik satu, terus kiri kanan. Wah ini habis nih, siap, saya kasih satu. Dia ngambil satu, udah pakai aja. Begitu keluar dari bioskop, satu gembal ditontekin, habis itu satu tisu. Jadi waktu saya nonton ini bareng Ropan, kita gantian nonton, kasih screeningnya. Namanya, wah gila ini film ini. Ini kalau kena dengan directing yang pas, writing yang pas, ini akan nangis berjamaah satu Indonesia. Jadi that powerful. Dan waktu saya belum nonton filmnya, waktu kita di screening saya nonton bareng. Itu begitu filmnya kita, ini belum final ya, itu pakai nafas dulu. Yang menarik adalah sedih tapi very very sweet. So rasa itu yang saya kepengen kita semua nonton. Film ini akan deliver, udah gak usah promosi deh, ditonton aja dulu. That emotion. Jadi menurut saya ini kontribusi yang Ropan lah yang bisa bikin yang cowok gak cewek semua nangis satu bioskop.
Aduh, Prince Galau kali, Prince Galau of the Year. You have to bring your loved one untuk nonton film ini. Tonton bareng dengan orang yang kamu cintai. Wah. Ini aja pakai tisu ya ditonton. Se-emosional itu. So, looking forward, itu aja dari saya. Yes, tentunya kita akan menangis berjamaah nanti, tapi menangisnya bukan karena kesedihan, tapi ada makna meaningful yang dalam di dalam film ini ya. Selanjutnya kita lihat yang katanya malu-malu pemalu karakternya, yang akhirnya bisa keluar dari kepribadiannya dia, Vanessa. Apa kabar Vanessa? Baik. Nah, nyala sayang. Tuh emang ya dia emang manis banget. Halo. Nah, Hai. oke. Ini kan sebenarnya kalau lihat di kita lihat trailer tadi sama-sama, itu terlihat sebenarnya kamu tuh cewek yang tangguh gitu. Awas lo ya kalau mati sendirian lo ninggalin gue. Itu kan kayak sebuah cewek yang karakter perempuan yang berani mengungkapkan perasaan, dan sebenarnya in the same time kamu juga takut sebenarnya sendirian. Sebenarnya bagaimana sih layering karakter kamu di situ, membagi kamu cewek tough tapi kamu juga sebenarnya I need help gitu kan, tadi ada tuh help, peluk gitu. Gimana sih kamu baginya? Oke, jadi karakter Krim ini memang aku bisa bilang nih suatu tantangan baru buat aku karena cukup kompleks untuk memahami si karakter Krim ini, di mana dia itu banyak banget layer-layer emosinya, lapisan-lapisan emosi yang layer pertama itu dia harus terlihat sangat ceria, tapi di layer kedua dia harus terlihat kuat, tapi di layer ketiga dan seterusnya sebenarnya dia tuh sakit banget gitu, pilu banget. Nah itu yang akhirnya di project ini aku banyak belajar dan dibantu juga sama pasti Pak Robert Roni yang sangat merangkul dan menggait aku untuk memahami si karakter Krim ini dari awal. Dibantu juga sama Mas Lukman Rosadi, acting coach kita, dimana kalau menurut aku itu kalau aku silakan. Iya, dibantu sama Mas Lukman Rosadi karena aku percaya kalau misalnya aku mau memasukkan karakter Krim ini, aku itu harus mengosongkan si Sasanya dulu. Dan itu semua harus diawali dengan aku mengerti dulu nih sebab akibat kenapa si Krim melakukan ini. Jadi dibantu dengan metode waktu itu kita benar-benar breakdown script scene by scene. Jadi akhirnya aku bisa mengerti kenapa Krim melakukan ini dan merasakan ini. Dan pasti juga dibantu sama teman-teman yang lain yang sangat baik sama aku, supportive sekali, terutama sama Brian. Aku bersyukur sekali di sini bisa ketemu sama Brian. Karena Brian sangat profesional, dia sangat helpful juga dan sangat membantu lah. Iya. Nah kalau tadi udah dipuji tuh helpful, membantu. Nah bagi Brian yang memerankan seorang Kay yang menyimpan cinta sedalam mungkin sampai dicari jodoh gitu, menjaga jodohmu itu gimana? Aduh, ingat dari trailer tadi itu langsung ingat semua yang dirasakan sama Kay. Ini tuh karakter lumayan, yes, aku sering main drama, romance, yang pilu membiru, tapi menurut aku ini beda banget karena rasa beban yang dirasakan karakter itu dari awal filmnya udah ada. Jadi dari awal act 1 sampai ke belakang dia memikul beban yang sangat berat dan dia ngerasa nggak bisa diceritakan ke siapa-siapa. Betul, kalau emang kalau nggak dapat lawan main yang sangat bagus sama sangat open, direkturnya sangat hebat, acting coach sama timnya yang sangat hebat, kayaknya aku nggak kuat malah untuk memerankan karakter ini. Kay Berat. sedih aja. Kay ini aku sampai akhir-akhir syuting, hari-hari terakhir syuting juga nangis-nangis di luar scene pun tuh karena ngerasain sakitnya Kay juga. Mendalami banget begitu ya? Agak nggak mungkin. Kayak menurut siapapun yang bakal mainkan karakter ini
pasti bakal mendalami banget. Karena cerita yang ditulis begitu bagusnya dan directing yang segitu jelasnya, agak nggak mungkin nggak bisa mendalami karakternya. Iya. Dan itu sih the pain berasa, tapi lebih sakit karena ada sweetnessnya itu, Yes. Iya. kehangatannya. Yang sakitnya itu bukan berasal dari benci, tapi berasal dari cinta. Iya. Oh, kok sedih ngomong gitu ya? Itu bukan sedih, dalam. Deep banget. Berasal dari cinta yang membuat, oh seharusnya cinta seperti ini ya. Aku sih berharap kalian semua nggak merasakan apa yang saya rasakan ya. Walaupun kalian jauh dari sana ya. Tapi benar kata Mas Andi tadi. Menurut aku sangat baik kalau nonton film ini bersama orang yang cinta, mau itu pasangan, orang tua atau adik atau apa. Karena aku sendiri yang main karakter ini dan nonton pre-screening, belajar kalau waktu bersama orang-orang yang kita cinta tuh nggak selamanya, dan komunikasi itu penting banget. Ya, betul. Komunikasi itu penting banget. Kamu tidak harus melewatkan masalah sendirian. Jadi ya itu yang aku belajar dari sini. Iya, pengen lihat kayak gimana sih galaunya dan dalamnya penampilan dari si Brian ini. Mau komentar dikit dong. Silakan. Ini sekaligus menjadi closing statement ya, Koron ya. Oh gitu, udah, waduh. Enggak, cuma mau ngasih aja. Tadi kan udah ngomong kalau sama Sasa kan udah kenal udah lama. Baru ketemu Brian di proyek ini, tapi saya bersyukur bisa ketemu Brian. Dan udah pastilah kita akan terus kerjasama di proyek mendatang, karena sangat cocok ya. We sharing same passion about movies, tapi yang saya kerasa agak bersalah itu karena saking mendalami peran ini Brian itu sampai beberapa kali selama syuting saya tuh berusaha untuk menenangkan dia, karena dia saking into the character-nya itu sampai he cannot control himself. Wah, tepuk tangan dong. Nggak terhitung saya berapa kali saya itu coba untuk tenangin dia sampai we have to hug each other for quite some time. Jadi baiklah ada adegan-adegan tertentu yang saya sampai ya I feel bad sih karena karena dia bukan lagi berakting tapi dia udah menjadi yang sangat sedih sih. Jadi saya sampai berusaha ngomong, aduh udah jangan harus let go lah. Karena banyak sekali sisi berat itu yang salah saksinya lah kita. Mungkin setiap kali berapa kali take itu dia selalu nyari saya. Dulu. Kalau enggak wah berat sih memang. Berarti ini memang emosional banget ya. Boleh silakan. Soalnya emosional itu bukan emosional yang bisa lepas. Yes, jadi disimpan gitu ya. Emosional seperti si Sasa tadi bilang, layarnya banyak banget. Iya. Jadi kelihatan senang baik-baik aja, tapi sebenarnya di dalam coba ditahan. Ini namanya benar-benar pura-pura bahagia itu loh. Dan itu yang capek. Yes. Jadi kalau ada yang kamu sudah nangis keluarin semuanya, oke, itu habis itu lega. Tapi ini karena nggak boleh keluar semuanya, itu yang masih ini udah kemana parah. Karena harus ada rilisnya itu sedikit. Nah, rilisnya nanti itu kita akan sama-sama saksikan bersama nih pada saat nanti akan tayang di seluruh bioskop di Nusantara tanggal 5 Juni 2025. Tak ingin usai di sini. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Beneran closing statement nih. Iya. Kalau gitu saya harus shout out ke semua pemain. Jadi sedikit cerita ya. Jadi saya ini termasuk privilege kalau setiap kali saya direct film itu saya cuma direct film yang saya pengen ya. Jadi semua pemain yang ada di belakang kita ini saya handpick mereka secara personal. Cerita satu ya. Davina saya ngejar-ngejar banget untuk peran ini. Ditolak berkali-kali sampai saya harus bagikan. Percaya gue, this is a good role. Karena menurut saya ini beda dengan peran-peran yang pernah diperankan Davina sebelumnya. Dan I know that she has a huge range gitu ya. Saya justru sekali lagi tadi saya bilang bahwa saya itu suka ngasih peran yang beda ke aktor yang biasanya dikasih peran ini, saya juga kasih peran berbeda kan. Saya rasa sih Davina juga tampil luar biasa di film ini. I'm really happy. Kalau Rain saya udah pernah kerja sama sebelumnya di film kita yang dulu. Jadi waktu tulis katanya Rain. Karena nggak perlu ngapa-ngapain, langsung kelihatan kok ini orang baik-baik dan ganteng muda. Kalau ini di belakang ganteng banget. Jadi udah gampang gitu. Jadi untuk ke arah sana jadi karena perannya ini harus sangat simpatik, gak gampang kan?
ganteng doang sih. Banyak lah ya. Gue juga ganteng koron ya kata koron gitu ya. Tapi ganteng, kelihatan simpatik, baik. Langsung waktu mulai saja kalau pikir, datangnya Rain gitu. Beneran. Selanjutnya yang lain kok. So thank you Rain juga. Berikutnya Jinan, saya sering sorry agak nyebut masa lalu dikit Jinan, nggak apa-apa ya. Saya tuh sering kerjasama dengan JKT48, jadi udah kenal banyak dengan teman-teman JKT48. Jadi waktu butuh peran untuk Momo ini saya tahu harus ngambil JKT48. Setelah dari berbagai pemain yang itu, saya pilih Jinan sih karena I think dia itu bisa punya layer yang di permukaan katanya dari cuma hari doang, tapi actually she has a depth dan Jinan punya itu. Terus Asa, saya dikenalin dari teman saya Erwin. Dia bilang, Ron, you have to meet this girl. She's so brilliant. She's so good. Gue bilang, masa sih? Ya. Terus Tapi terbukti kan? Iya, Keren kan? waktu kita casting director kita Widi, saya akan kasih peran kasih kriteria kita dari berbagai video. Saya langsung ngomong udah dah, bosan nyari lagi dah. Udah dia. Far and beyond kelas dia dengan semua waktu itu ada berapa nama ya, 5-6 orang itu jauh banget tuh bilang depth-nya udah Asa aja udah nggak usah yang lain. Udah nggak boleh yang lain lagi. Terus Anya juga, saya ngerasa Anya ini seorang aktris yang unik. Dari pertama kali ketemu aja saya langsung bilang, saya something yang menurut saya nggak banyak orang yang punya. Jadi saya juga senang Anya bisa berperan di film ini meskipun perannya mungkin nggak banyak, tapi she shows that she understand what I want from her. Dan hopefully kita bisa kerjasama lagi di film berikutnya ya. Amin. Yang di belakang tuh dari tadi minta banget nih. Minta banget. Terakhir Tanta, saya kenal dimensi di IG aja. saya kenal Tanta ini udah tahunan. Dari dulu saya nawarin peran selalu ditolak. Oh ditolak kok. Gak pernah ditolak. Gak pernah mau dibilang. Budgetnya nggak masuk. Apaan perannya cuma gini dong udah. Sampai akhir saya bilang akhirnya Tanta, ini gue sekali ini gue yang narik lu jangan nggak mau dong. Oke kalau yang narik gue mau nih. Baru akhirnya baru mau. Dan happy banget dengan Tanta di sini karena di tengah semua kesedihan apa serius-serius ada satu sosok ya. Ada lucu ya. Jadi nggak sedih-sedih dulu lah. Ada lucu lah di film ini lah. Thank you Tanta. Nah, tepuk tangan yang meriah dong untuk para caster dan sutradara dan juga produser eksekutif. Untuk seluruh wartawan yang ingin melakukan wawancara langsung bisa dilakukan di Doorstop. Terima kasih atas kesempatan.